Baik adik-adik sekalian, Pak Enda akan jelaskan apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, di silabus mata kuliah ini. Baik, kita akan lihat apa yang akan kita bicarakan di satu semester tentang mata kuliah kewirausahaan. Nah, adik-adik sekalian, di mata kuliah kewirausahaan ini, ya kita akan berbicara di sesi pertama hari ini adalah kontrak kuliah, perkenalan, kontrak kuliah, gambaran umum mata kuliah kewirausahaan. Lalu minggu depan masih pengantar kewirausahaan, masih Pak Indra mungkin akan menjelaskan. Pak Indra akan berbicara tentang pengertian kewirausahaan, manfaat wirausaha, karakteristiknya bagaimana, peluangnya bagaimana. Lalu setelah itu baru nanti adik-adik ya menyampaikan makalah tentang motivasi berwirausaha ya. Nanti apa sih motivasinya, sama nggak dalam Islam dan di luar Islam ya. Mungkin dalam Islam orang berdagang itu tidak hanya motivasinya untung. Buat apa dapat untungnya kalau kemudian berkahnya nggak dapat? Buat apa dapat untungnya kalau kemudian api neraka menanti karena bohong, karena nipu dan berbagai macamnya. Nah, di sini menjadi sangat menarik ya, bahwa dalam Islam ya dagang itu dihalalkan. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, 9 di antara 10 pintu rezeki adalah dagang. Dan hanya satu pintu rezeki namanya kerja. Namanya kerja itu apa? Gaji. Kalau gajinya nggak naik, rezekinya nggak naik-naik. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Wajar kalau kemudian 7 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kulluhum tujar. Semua mereka adalah kaum pedagang. Karena itu semangat jadi dagang. Lalu kemudian membangun ide kreatif dan inovatif ya. Nah, jadi salah satu hal yang menarik bagi saya adalah ide kreatif dan inovatif ya. Kenapa kemudian banyak lahir orang-orang hebat, kenapa lahir apa misalnya teh dalam kemasan, Sosro, Pak Sosro Joyo misalnya. Ya karena kreatif kan. Kenapa lahir air mineral Pak Tirto Utomo, pendiri Aqua misalnya. Karena kreatif. Bahkan orang dulu minumnya harus masak dulu. Nah, kenapa lahir Gojek oleh Mas Nadiem misalnya? Nadiem yang sekarang menjadi Mas Menteri misalnya. Jadi itu karena kreatif. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi yang dibutuhkan itu modal utama itu adalah bagaimana kreativitas dan inovasi yang tiada henti. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik itu hidupnya sudah di masa generasi milenial hari ini di mana dagang itu tidak lagi dagang tinggal di Ciputat, dagang di Ciputat, tapi dengan dagang di online. Adik-adik sudah konsumen adik-adik, pembeli adik-adik sudah antar negara. Boleh jadi orang di Malaysia, boleh jadi orang di Singapura, boleh jadi orang di Mesir yang belanja. Jadi Masya Allah, kalau mimpi adik-adik tidak menjadi pengusaha, wah bagi saya sayang banget kira-kira gitu ya. Kalau masih mimpinya menjadi orang-orang biasa ya, sudah saatnya bermimpi lebih dibandingkan kebanyakan orang. Adik-adik sekalian rahimallah, lalu kemudian identifikasi peluang usaha. Ini menjadi penting sekali melakukan identifikasi ya. Apa kira-kira dari sekian banyak usaha apa kira-kira peluang usaha yang paling menarik misalnya kira-kira gitu. Ya, ada banyak misalnya. Dagangannya boleh sama, tapi cara cara jualnya beda kan? Ya, masih ingat nggak almarhum Bob Sadino misalnya, ketika dia dia jual telur tapi dikasih bunga ros. Jadi menarik bagi saya kira-kira. Jadi identifikasi peluang usaha ini menjadi sangat menarik. Lalu kemudian perencanaan usaha baru harus direncanakan, ya. Tapi bisnis itu ya harus dipikirkan, tapi setelah dipikirkan dilakukan. Nah, kebanyakan kita di kalangan akademisi, terutama kalangan akademisi intelektual, itu kenapa dia nggak mau terhenti apa hanya sebatas memikirkan, tidak mau action karena takut tadi. Ya, takut gimana ya, takut rugi, takut gimana dan berbagai macamnya. Sudahlah, pikiran ini yang membuat kita sukses, tapi pikiran juga yang membuat kita gagal. Oleh karena itu, pikirkan, setelah itu do it, lakukan. Dan itu menjadi sangat penting. Lalu kemudian pembiayaan usaha baru, ada banyak sekali. Pak Hendra, mana sih modalnya Pak Hendra? Modal, sudahlah. Ya, kita punya modal yang banyak, ada banyak orang ingin menitipkan modalnya. Yang dibutuhkan adalah orang yang dipercaya. Oleh karena itu, jadilah orang yang dipercaya dan punya skill, punya kemampuan. Lalu kemudian kita UTS dan setelah itu kita lanjutkan dan memilih lokasi usaha. Nah, lokasi usaha ini menjadi sangat penting ya. Kalau dulu orang harus punya toko dulu, sekarang cukup dengan toko online, tidak perlu punya toko besar, cost-nya sedikit dan berbagai macamnya. Tidak perlu pakai karyawan kadang-kadang kalau masih pemula. Persoalannya mau nggak? Eksekusinya mau nggak? Yang sulit itulah action-nya, eksekusinya itu kira-kira. Jadi kamu pingin dagang nggak? Pingin Pak Enda. Kapan? Nggak tahu. Sudahlah.
1000 anak tangga itu diawali oleh anak tangga pertama, ya. Jadi jangan pernah berharap sampai ke 1000 tangga. Kalau engkau nggak pernah menginjakkan kaki di anak tangga pertama. Injakkan kakimu di anak tangga pertama, persoalan sampai ke 1000 tangga bukan urusanmu lagi, urusan Allah. Di tangga ke-10 kau meninggal, itu urusannya Allah, sudah takdirnya Allah. Di tangga ke-5 kau bangkrut, ya sudah kau belajar lagi naik ke tangga ke-10, ke tangga 100 dan berbagai macamnya. Sudahlah, kewajiban kita hanyalah menginjakkan kaki di anak tangga pertama. Persoalan sampai atau tidak itu urusannya Allah. Dapat rezeki itu urusannya Allah. Kewajiban kita hanyalah usaha. Kalau ingin mendapatkan pohon yang besar, tanamlah bibit yang kecil. Jangan pernah berharap punya pohon yang besar kalau tidak pernah menanam bibit yang kecil. Mimpimu hanya menjadi mimpi biasa kalau kemudian tidak pernah dieksekusi, tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, bermimpilah, habis itu lakukan pelan-pelan satu tangga dan terus sampai ke tangga berikutnya. Hadirin sekalian rahimallah. Lalu kemudian pengadaan dan penjualan barang, lalu kemudian rencana pemasaran. Pemasaran menjadi sangat penting, ya. Bahkan sekarang kita kenal dengan digital marketing dan berbagai macamnya, semuanya hampir semua sekarang dengan digital. Lalu manajemen keuangan usaha, ternyata dalam bisnis itu bukan persoalannya jualannya saja, tapi bagaimana mengelola keuangan. Ada banyak orang jualan tapi nggak kaya-kaya. Ada banyak orang jualan tapi hidupnya biasa-biasa. Ternyata selain ya meningkatkan cash flow, meningkatkan volume penjualan, yang penting adalah bagaimana mengelola hasil penjualan. Oleh karena itu butuh manajemen. Ya, ada orang punya toko banyak tapi kok bangkrut terus, kok gaya hidupnya gitu. Oh, ternyata pendapatannya 10.000, pengeluarannya 50.000, ya bangkrut dong. Ya, jadi di sini pentingnya kemudian gaya hidup, pentingnya manajemen keuangan usaha. Ya uang pribadi, uang bisnis ya bisnis. Ketika Anda pakai uang pribadi untuk bisnis ya harus diganti. Ketika begitu pula sebaliknya. Jadi jelas sekali manajemen keuangannya. Hadirin sekalian rahimallah. Lalu kemudian baru kita bicara tentang aspek hukum dan legalitas. Nah, bagaimana kemudian ya bisnis kita legal gitu ya, legal secara hukum. Lalu kemudian yang terakhir biasanya Pak Hendra akan ajak adik ya, company visit, kunjungan perusahaan, bisa ke Wardah, bisa ke Zoya, 212 Mat atau Embarkasi Mas Mono, ada banyak lagi yang lainnya. Nah, kemarin untuk semester yang lalu Pak Hendra ngajar di IAT sama KPI karena pandemi. Alhamdulillah bisa terlaksana juga dengan mengundang salah satu tokoh pengusaha yang di usia 20 tahun jadi CEO muda. Ya Masya Allah luar biasa, bisnisnya menginspirasi anak-anak kemarin. Dan mudah-mudahan lah ya, kita bisa mendapatkan ilmu juga, mudah-mudahan Allah jodohkan dengan banyak pengusaha-pengusaha yang bisa menginspirasi kita semuanya. Biasanya kalau nggak pandemi, biasanya saya ajak ke lapangan, tapi karena pandemi ya sudah, coba nanti kita lihat. Saya pikir itu ya adik sekalian. Apa buku-bukunya Pendra? Buku-bukunya banyak sekali ya. Ada ya banyak sekali lah buku-buku tentang kewirausahaan ya. Ada kewirausahaan teori dan berbagai macamnya ya. Ada teori Islam dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir ada banyak. Tinggal nanti kita akan kombinasikan. Nah, saya pikir itu ada adik sekalian untuk silabus yang akan kita pelajari di hari ini. Mekanismenya adalah presentasi makalah. Lalu kemudian tetap presentasi menggunakan PowerPoint biar menarik dan berbagai macam. Silakan ada yang mau bertanya?